sahabat Bang Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rendah. Iya, Masya Allah. Tadi yang namanya Olan dinaikkan lagi dong. Ini Ria Amelia sudah. Iya, apa Ko Zuma? Penghujat apa? Apa alasannya saudara mengatakan saya penghujat? Lah kan emang iya. Alasannya? Video-videomu sebelumnya. Alasannya apa? Ya Buktikan alasan kalau- mulutmu. Apa itu contoh hujatan saya? Kan banyak kau bilang kan. Apa Coba itu? kau tengok dulu. Jangan dulu berkata video-videomu sesuatu sebelumnya. yang tidak ada. Bukan tidak ada buktinya loh. Lah, apa? Buktinya yang Ada mana? buktinya. Contoh. Apa yang enggak? Kau mudah Contoh. tunggu. Kamu nggak sanggup Kau kan? paling gampang bilang orang makan babi, onten babi. Oh, itu belatung dalam tubuhnya. Nah, emang itu salah? Kayak gitu kau ngomong. Emang orang Kristen tidak makan babi? Ya kenapa banyak kau makan babi? Ya, itu dia makanya aku tanya. Apa yang saya hujat? Kan Kristen memang makan babi. Ya kenapa kau hujat itu? Nah, kok hujat? Kau itu Kristen tapi kok Diam kau. Kau nggak jelas kau, diam kau. Itu Bang Chris. Jelas kau. Itu bukan hujat, itu menyatakan kebenaran. Sebagaimana Yesus mengatakan Kristen itu anjing. Itu bukan hujat. Apa dalilnya kau bilang Kristen itu anjing? Matius 15 nomor 24. Ayo. Itu dalilnya. Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi adalah guguk. Jadi jangan Anda mengatakan saya menghujat. Menyatakan kebenaran harus tegas. Kan begitu. Sebagaimana Yesus tegas kepada serigala yang nyamar domba. Memang orang kalau mau diluruskan itu harus ditegasin. Sebagaimana kalau kita punya anak yang bandel, ya harus ditegasin supaya mereka bisa tidak bandel lagi gitu. Ya, jadi terus gimana itu dengan 72 bidadarimu itu? Kutanya kau. Yesus Matius 15, 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Gimana dong? Kami memang dijanjikan. Yesus menjanjikan Bani Israel 100 istri. Gak ada yang bisa sangkal itu. Itu dalil. Makanya Dek, dibutuhkan belajar. Belajar. Aku dari kecil aku belajar, tau kau. Ya sudah, benar tak Yesus menjanjikan 100 istri? sudah kau terlihat bodoh tambah. Kau yang bodoh, kau setan, nggak jelas kau. Bang Chris, tolong Bang Chris, tolong. Iya kau. Bahkan Yesus mengajarkan poligami di dunia. Bukan cuma di surga. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Tuh. Poligami Yesus ajarkan. Dalil loh. Saya tidak menghujat, dalil. Cuman jemaat-jemaat Kristen itu tidak pernah belajar Bible. Mereka hanya mendengarkan obat kuping dari pendeta. Mereka nggak pernah belajar Bible. Kami umat Islam belajar Bible. Kenapa Nggak kami belajar semuanya Bible? orang Kristen seperti itu. Buktinya kamu salah satunya. Tak Ya paham kau Bible. gimana kau? Apa benar hidupmu? Loh, kok jadi ngurusin hidup saya? Ya terus Ini kita kau bilang aku. Lah, saya kan mengatakan jemaat gereja itu nggak belajar Bible. Mereka hanya disuapin sama pendeta demi perpuluhan. Apa yang kamu terima dari pendeta? Apa ilmu apa dari pendeta yang kamu dikasih? Nyembah Yesus. Itu ajaran Yesus rupanya. Bukan. Saya belajar Bible karena Kristen yang memulai. Kristen memicu. Kristen yang main api. Bibelnya Kristen itu dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai Al-Quran.
Tuhannya umat Islam dijadikan sebagai mainan di dalamnya. Makanya kami hadir. Andai saja Kristen itu lurus-lurus aja, jangan menyinggung-nyinggung Islam. Untuk apa kami ngurusin kalian yang menyembah 3 Tuhan ini? Untuk apa? Nggak ada kewajiban kami untuk itu. Dari mana Tapi kamu karena- menyembah 3 Tuhan? Ku tanya kau dulu. Loh, 1 Yohanes 5 nomor 7. Jadi Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Mati 1, cadangan 2. Bapak Roh Kudus adalah 1. Itulah jemaat Satu itu apa? tadi. Satu apa? Satu apa? Kok Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Roh Kudus? Gimana ceritanya? Loh, 3 Tuhanmu. Kamu belum tahu Yang rupanya. itu dirangkup pada... Tunggu dulu ya. 3 itu dirangkup jadi 1. Itulah dia Yesus tadi yang Dan berupaya. itu kenapa dirangkup menjadi 1? Untuk ikut-ikutan agama kami. Sebenarnya Tuhan kamu itu 3. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi. Bahkan kalau saudari lihat di Wahyu 5 nomor 6. Tuhan kamu itu ada 7. Baca. Baca Wahyu 5 nomor 7. Tuhanmu itu ada 7. Dan mulai hari ini kamu harus berpikir bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk halus. Dan nanti lagi kau bilang saya menghujat. Tuhan mau temol ahlus. Loh, Tuhan saya bukan roh. Tuhanmu roh. Yohanes 4 nomor 24. Dewa itu adalah roh. Pneuma hotheos. Dalam bahasa Yunani. Pneuma hotheos. Pneuma itu roh. Roh itu adalah dewa. Tapi diterjemahkan di Indonesia dirubah. Allah itu adalah roh. Padahal terjemahan yang benarnya adalah dewa itu adalah roh. Jadi kau itu menyembah roh. Roh itu apa rupanya? Makhluk kan? Makhluk fisik atau makhluk halus? Udahlah Zuma, kau tuh lama-lama bisa menyesatkan orang kau Zuma. Udah. Kok saya menyesatkan? Saya menguraikan kebenaran yang sudah diterima oleh adikmu. Kamu aja yang menutup diri. Di mana Yesus Menutup pernah? diri. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah roh? Tunjukkan dalilnya. Ada. Ada Yesus pernah menyembah roh. Mana dalilnya? Ada. Cuman di agamamu yang berasal dari barat ini yang aneh. Tapi memang kan sumbernya animisme, penyembah roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ke-7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ke-7 roh Theos, 7 roh dewa. Sembahannya Kristen. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah yang kau tuhankan. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyembah kepada makhluk halus. Itu kalau aku sampaikan kalian marah. Kalian menganggap diri kalian itu benar. Tapi dalilnya mengatakan demikian. Salahku di mana? Dalilnya berbunyi seperti itu. Iya, tunggu. Salahmu itu di penghujatmu itu. Itu salahnya kau. Hujatan saya di mana? Tunjukkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Kamu kaget. Karena memang selama ini kamu dicekoki doktrin dan dogma. Kamu itu menyembah Tuhan yang betul. Padahal dalil di dalam Bible. Kamu itu menyembah makhluk halus. Menyembah roh kamu itu. Roh itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Kamu itu penyembah makhluk. Ya ini lama-lama kalau ngomong sama anak ini bisa sesat loh. Hati-hati loh. Ya. Kok bisa sesat? Yohanes 4 nomor 24. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu dalil di dalam Biblemu. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ke-7 roh Theos. 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Penulis kitab Wahyu ini melihat penampakan roh itu seperti apa? Bertanduk 7, bermata 7. Aku bilang lagi aku penghujat. Itu dalilmu. Makanya adikmu mu'alaf. Karena adikmu gunakan akal. Nggak mau didoktrin. Adikmu sehat akalnya. Udahlah Zuma. Banyak kali apa mau ngomongmu Zuma. Udah. Loh, saya minta bukti saya menghujat. Tunjukkan ke saya. Biar saya bertanggung jawab.
Saya menghujat atau saya menguraikan kebenaran? Saya berbicara berdasarkan data. Mau tahu nggak pengakuan Paulus di dalam Galatia 1:12? Paulus mengaku tidak menerima firman dari Yesus. Dia mengatakan, aku tidak menerima firman dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan makhluk yang mengaku Yesus. Manusia Yesus, jelas Yesus itu manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku menerima firman bukan dari manusia. Berarti Paulus tidak menerimanya dari Yesus. Lalu dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Sekarang aku tanya sama Mudik, Yesus itu makhluk halus atau manusia? Yesus adalah Tuhan. Siapa yang ngajarin? Itu dalam kitab kami. Yang ngajarin siapa? Pendeta kami. Pendetamu itu lebih hebat mana dengan Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya hebat. Yang mana yang hebat, pendeta atau Yesus? Masa Yesus kau setarakan dengan pendeta? Udahlah, apa Zuma, kau tuh memang terkenal loh penyesat. Lama-lama bisa satu lo kebuat. Kok saya jadi penyesat hari ini? Bukankah saya mengungkapkan kebenaran yang menyelubungi kamu? Kebenaran yang terselubung. Di mana kamu hanya diselubungi oleh doktrin dogma gereja. Ayolah. Yesus kau katakan Tuhan. Dalam Yohanes 4:22 apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Oh jadi Tuhan pula, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Yesus berkata, aku Bapa Roh Kudus adalah satu. Mau apa kan? Di mana Yesus berkata demikian? Di mana Yesus berkata demikian? Gak bisa ku jawab, kan tak ada dalil itu. Dalilnya. Tunggu dulu, aku buka kitab. Yohanes 13 nomor 13. Bukan? Iya, apa? Ya, saya tanya samamu. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa? Apa? Ya aku tanya kau dulu apa? 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 Aku tanya kau dulu. Kan Apanya? Yesus menyebut dirinya Tuhan. Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai guru. Lalu? Ya itu Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan itu kalian melintir. Yang melintir saya atau kalian? Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Kurios. Tuhan. Mar dalam bahasa Aramaik. Ayo. Di Indonesia dirubah menjadi Tuhan. Sebenarnya kamu itu harus berterima kasih sama aku loh. Ngapain aku terima kasih sama kau? Aku mengungkap semua kebenaran yang ada di Bible yang dipelintir oleh lembaga Bible. Sekarang bertanya samamu, Biblemu ini awalnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Yunani. Yunaninya tertulis apa? Kamu nggak tahu? Kan kasihan. Kamu nggak tahu, dek. Kamu nggak tahu. Kamu hanya dikasih doktrin dogma Bible buatan Indonesia-nya. Udah, cuma masa aku ngomong kesok sama kau, nanti bisa sesat aku lama-lama kebuat. Kok jadi sesat? Orang mengungkap kebenaran kok jadi sesat? Katanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Cukup ya keluargaku sesat kau buat, jangan sampai yang lain-lain. Kok jadi sesat? Cukup itu. Dengarkan saya, terakhir. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Adikmu hari ini mengenal Yesus sebagai utusan. Mana sesatnya? Sementara ente kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana dalilnya coba? Ada. Saya jadi Kristen kalau ada. Tunjukkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Adikmu sudah mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan lagi mengenalnya sebagai Tuhan. Iya. Kenapa? Sementara kau mengenal Yesus sebagai Tuhan itu ilmu dari mana coba? Udahlah, jangan kau salahkan saya, jangan kau salahkan adikmu. Oke? Salahkan dirimu yang otaknya beku, kaku, dikarenakan doktrin dan dogma gereja dari barat. Ikutilah Yesus sebagaimana saya mengikuti Yesus.
Siapa yang kalian ikuti menjadi Kristen? Ada Yesus mengajarkan Kristen? Tak ada. Yesus mengajarkan Islam. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untuk kalian. Bahkan kalian sendiri yang menyebut Yesus itu sebagai juru apa? Juru salom. Salom itu apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Nah, coba lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus anak soleh. Bukan anak Kristiani. Dia anak soleh. Subhanallah. Nah, adikmu sudah menjadi anak yang soleh. Kamu menjadi anak yang salah. Ya memang saudara-saudara Kristen, kalau Anda melihat Bang Zuma tuh, memang kalau Anda takar saya dengan kepercayaan Anda hari ini, Anda akan mengatakan Bang Zuma itu adalah penghujat. Tapi kalau Anda takar saya dengan Bible Anda, maka Anda mengatakan Bang Zuma lah penginjil yang sesungguhnya. Karena saya meluruskan isi Bible. Saya tidak pelintir isi Bible Anda. Saya menguraikan, saya menjelaskan, saya meluruskan. Saya bukan membelokkan, membengkokkan, enggak. Saya meluruskan. Ada nggak pernah saya pelintir? Nggak ada. Yesus manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Ketika ditanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus membantah. Aku bukan Tuhan. Akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus membantah. Ketika Paulus mencoba mengatakan, engkau itu Tuhan. Bukan. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah loh. Terus, apa yang salah? Apa yang saya hujat? Tak ada. Saya meluruskan semuanya. Kalian aja yang diarahkan, dituntun, dibimbing, didogma, doktrin, menuju kepada siapa? Menuju kepada penyembahan, kepada makhluk yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Karena Yesus tak pernah mengajarkan itu, apa pelintiran kalian? Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Ilmu dari mana lagi itu? Hebat kali ilmu kalian dari Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, aku anak Tuhan, kata Yesus, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah kalian, enak kali ngomong, Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Dari mana ilmunya? Kalian ngomong seenak perut. Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari diriku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yesus itu anak soleh. Orang mukmin dia, orang muslim, bukan pembohong. Dia itu orang suci. Coba. Ada nggak orang Yahudi hari ini bisa mengaku seperti Bang Zuma mengaku Yesus? Tak ada. Tapi Bang Zuma berdiri paling depan. Mengatakan apa? Yesus manusia mulia. Yesus orang suci. Dia orang yang bersih. Dia bukan pembohong. Dia bukan pendengki. Apalagi terkutuk. Bukan. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus tidak pernah kemudian melakukan dosa apapun. Itu Bang Zuma. Ada nggak orang Yahudi berani ngomong kayak gitu? Nggak ada. Lalu yang dibenci siapa? Bang Zuma. Lalu yang dijilat? Yahudi. Kan lucu kalian ini. Lucu kalian. Sedangkan Yesus berkata nih, di dalam Yohanes 16 nomor 14. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Wow, aku memuliakan Yesus. Kalian menghinakan Yesus. Roh apa yang ada pada diri kalian? Apabila datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku.
Berarti roh kemuliaan itu ada sama Bang Suma. Karena Bang Suma menolak keras ajaran yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Bang Suma menolak keras ketika dikatakan Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Bang Suma menolak keras karena itu adalah penghinaan. Sedangkan Roh Kudus ketika datang, Roh kebenaran ketika datang, apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Aku memuliakan Yesus. Kalian? Siapa yang mati terkutuk di atas pohon salib? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang mati dibunuh orang Romawi? Yesus. Itu kemuliaan dari kalian untuk Yesus? Atau penghinaan? Itu penghinaan. Sedangkan yang memuliakan siapa? Bang Suma. Berdiri paling depan menantang kalian untuk membuktikan mana coba dosa-dosa Yesus, tunjukkan ke saya. Ada nggak? Nggak ada Bang Suma. Kalau nggak ada berarti bukan dia yang mati digantung. Kok bisa? Yes. Karena yang digantung itu adalah orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang. Yesus dikutuk oleh Tuhan. Nggak salah tuh. Bukankah dia dikasihi? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok dikutuk? Cobalah berpikir. Yang dikutuk ini siapa? Ini siapa? Mustahil. Izin suara Gurunda hilang lagi, Gurunda. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi kami umat Islam memuliakan Yesus. Coba Anda lihat YouTube saya tuh. YouTube saya itu udah berapa tahun lamanya. Ketika dia tampilan awal, Zulkifli Emabas. Apa yang tertulis di situ? Aku cinta Yesus, sebab Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Baca tuh. Channel Bang Suma tuh ketika dibuka, itu tertulis duluan. Zulkifli Emabas. Zoom. Muncul tulisan. Aku cinta Yesus, sebab Yesus adalah seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Hebat kan? Ada orang Yahudi yang berani mengucapkan kata-kata itu? Enggak mungkin. Karena mereka menghina Yesus, mereka menghujat Yesus. Saking hina dan menghujatnya, mereka berupaya menyalibnya. Nah, setelah Yesus disalib, diinformasikan disalib, tidak selesai sampai di situ. Muncul lagi orang-orang Farisi yang menjual salib itu kepada non-Yahudi. Mengatakan Tuhan datang mati untuk dosa-dosa kita. Lalu kalian datang mengaminkan itu. Sebuah ajaran yang dibawa oleh misionaris melalui penjajah. Kalian aminkan. Silakan aja. Tak ada hak saya untuk melarang itu. Silakan aja. Tapi sebagai anak bangsa, ketika agama kalian masuk ke Islam, menyerempet ke dalam data-data Al-Quran, maka saya wajib hukumnya untuk tampil meluruskan itu. Saya punya hak sebagai penganut agama Islam. Begitu saudara-saudaraku Kristiani. Siapa yang main tadi? Olan ya, Olan. Kalau saudari Olan, betul, Olan dengar, Olan. ya. Kalau saudari Olan dengar, cobalah pesan saya samamu, pelajari Bible itu baik-baik. Jangan hanya mendengarkan dogma khotbah gereja. Pelajari Biblemu. Karena Biblemu itu menyiratkan kebenaran menuju kepada Islam. Silakan, Dinda. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Aman Gurunda, Masya Allah. Iya. Jadi tadi pemaparan dari Bang Suma ya Gurunda, wah Masya Allah. Dan memang
kadang gini teman-teman ya, ibarat kata ketika ada sesuatu yang bertentangan akal sehat dengan hati nurani, itu bereaksi. Tetapi itu reaksinya bukan reaksi sesuatu yang tidak baik, tetapi itu reaksinya baik. Gitu. Sama seperti kayak kita fitness kan. Ketika kita fitness itu kan kadang setelah itu sakit-sakit badan, ya kan? Nah, apakah sakit badan itu reaksinya tidak baik? Tidak, itu reaksinya baik. Nah, makanya tadi si Olan itu kawalan, reaksinya seperti itu reaksinya baik. Artinya apa yang ada di dalam diri itu bereaksi. Nah, itu sesuatu hal yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini matahari bersinar monitor. Bang Matahari, monitor Bang Matahari. Ini kontaknya Olan sudah ada sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Gurunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya cuman kangen sama Gurunda. Lama saya ingin ketemu. Wabarakatuh. Kangen Iya, Bang. Saya dengar langsung. Ya, mudah-mudahan semua kawan-kawan di room ini dan Gurunda khususnya diberikan kesehatan beserta keluarganya, tetap bersemangat untuk menyebarkan kebenaran dakwah Islam ini. Dan mungkin saya akan terus mendengarkan di YouTube maupun dari sekarang akan saya turun gitu. Terima kasih. Siap. Sama-sama Bang Matahari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, Gurunda, Bapak Loko, Bunda. Ya, gimana? Ini banyak bicara monitor. Dek, Apa? gimana? Tadi. Apa yang mau digimanakan ini? Nah, enggak apa-apa. Mau nanya apa yang tadi yang kita tanyakan, yang kita bahas tadi kan? Yang bahas yang mana? Yang kita bahas dari tadi tuh? Betul. Sama siapa aku ini bertanya? Bahas. Di sini kebetulan ada Bang Suma juga, ya kan? Kalau mau ditanyakan tentang masalah perihal yang tadi, tanyakan aja. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas tadi dan disempurnakan sama Bang Suma, itu kamu bisa mendapatkan titik terang. Gini loh, Bang. Masuk. Gini loh, Bang Zuma kan. Siap. Kalau seorang mualaf ini mau masuk Islam, kami kan sudah berbincangkan sama Abang Impresi kan. Aku suka mau bilang omongan yang simpel aja, itu aja namanya. Kenapa orang Islam ini kalau mengucapkan seringkali itu seperti Abang Impresi mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu biar apa itu, Bang Juma? Iya, itu berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai akidah. Itu bagian daripada ikatan kepercayaan kami terhadap Tuhan. Jadi, setelah kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tugas kami kemudian menjaga agar kesaksian kami ini benar-benar murni, tidak ternodai oleh kemunafikan dan kebohongan. Begitu kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kami harus tunduk kepada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga ketika kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasul, utusan Allah, maka kami harus berupaya keras untuk mengikuti apa yang disunnahkan, apa yang diperintahkan oleh beliau. Itu. Ada orang bersaksi bahwa Tuhanku itu adalah Maha Kuasa, Tuhanku itu Maha Esa, Tuhanku itu Maha Pencipta. Tapi faktanya kesaksiannya bohong, yang dia sembah ciptaan. Dia mengatakan pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus. Faktanya apa yang dilakukan Yesus dia tidak ikutin. Apa yang menjadi ucapan Yesus dia tidak dengarkan, malah mengikuti orang lain. Habis itu dia mengatakan aku pengikutnya. Padahal
yang diikuti oknum lain. Contoh misalnya nih, saudara Kristen makan babi. Ikut siapa? Ikut Yesus? Tentu bukan. Tapi mulut kalian mengatakan kami pengikut Yesus. Tapi pada prakteknya, kalian tidak mengikuti Yesus. Itu namanya penyesat, pembohong, penipu, planos. Nah, itulah yang kalian alami hari ini. Yesus Sabat, kalian Minggu. Yesus satu Tuhan, kalian tiga Tuhan. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus sujud, kalian jingkrak, bertepuk tangan, bermusik ria. Yesus sunat, kalian berkulub. Lalu apa yang kalian ikuti sampai kalian mengatakan kami pengikut? Sementara Yesus mengatakan, Yohanes 10 nomor 27, aku nih, Yesus, mengenal pengikutku. Kenapa aku mengenal pengikutku? Karena mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Kalian mengikuti Yesus? Bullshit. Tidak, kalian tidak mengikuti Yesus. Tapi ada kemudian Yesus mengatakan, serigala, ngaku-ngaku pengikut. Ciri-cirinya tidak melakukan Taurat, kehendak Bapa. Itu siapa? Ya lagi-lagi kalian. Kenapa bisa demikian? Karena kalian mengikuti Paulus. Paulus dapat sumber pengajaran dari mana? Dari makhluk. Makhluk yang mana? Yang datang kepadanya. Yang ngaku-ngaku Yesus. Itu siapa? Bukan Yesus, karena Yesus manusia. Sedangkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil ajaranku bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Kalau bukan dari Yesus. Bang, aku kan cuma berbicara pendek, tapi kau sampai kepada Yesus panjang. Oh iya, memang dosen kalau ngajar gitu. Jangan kepanjangan kali, cukup singkat aja itu. Oke. Kayak gini lah ya Bang Zuma ya. Kalau dua agama bisa dipahamin, dibaca ke Islamnya, bisa langsung menembak ke Alkitab. Waduh. Ya sama kalian. Kalian belajar kitab kanon, habis itu kalian tembak kitabnya Yahudi. Sama itu. Jaraknya antara kitab kanon dengan kitabnya Yahudi itu hampir 2000 tahun loh. Hampir 2000 tahun. Antar kitabnya Nabi Musa dengan kitab kalian. Hampir 2000 tahun jaraknya. Gila nggak tuh? Udah bicaranya? Iya udah, kamu suruh aku pendek, giliran pendek kamu diam. Oke, gini Bang Zuma ya kan. Tapi kamu yakin malam ini kamu gak mabuk kan? Siapa mabuk Bang? Emang Aku bertanya. Waras dia di malam Gurunda. Tadi yang tabuk rasmi, dia yang tabuk rasmi ini. Bagus. Aku ini mabuk cinta ini Bang. Nah tuh. Cinta sama rasmi. Konser lagi. Gini loh Bang, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, abang lepaskan. Kenapa? Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, abang itu melepaskan seorang mualaf gitu aja? Oh enggak. Harus dibina itu. Mualaf itu. Makanya kita ada divisi yang membidangi itu. Dan baru memang bekerja bulan November ini, divisi yang membidangi mualaf ini, yang nantinya akan mendata-data mualaf, apa kekurangan mereka, apa yang mereka butuhkan. Iya, setelah itu Bang? Ya setelah itu disuruh belajar lah. Belajar. Yesus aja belajar dia, sekolah pun. Kalau kan seperti dibilang abang Ustad ini, kalau orang mualaf ini masuk Islam,
dosanya itu langsung dihapuskan. Apakah Oh iya, emang. betul? Betul. Oh, betul lah. Abang, Iya. Abang cuma itu udah menjaminin. Al-Quran mengatakan itu, berarti Allah menjamin itu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Nah, saya mau harus gimana kalau sudah Tuhan saya yang berfirman? Gak ada daya saya untuk membantah. Karena itu sudah ada dalam Alkitab suci Quran. Gimana dong? Oke lah. Dan setelah yang dia bang melakukan itu, udah gimana ceritanya sekarang? Mereka tak ada dosa. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Itu kata Allah. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Jangan percaya banyak bicara sama si Zuma ini. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang dimaksud lahir kembali. Karena manusia itu lahir tidak bawa dosa. Manusia lahir tidak bawa dosa. Hanya ajaran yang mewariskan kebohongan. Nggak terurus, dosa orang yang keurus. Aduh, kenapa sih? Jangan sampai kita berjodoh loh. Ngomel-ngomel terus. Kok ngomel-ngomel terus? Ya, kan? Kak Olan, sabar dulu Kak Olan ya. Ini kita mau berikan edukasi dulu. Iya. Di dalam kitab kalian juga dikatakan demikian tentang hal pertobatan. Orang bertobat itu dosanya dihapuskan semuanya. Nah, orang yang mu'alaf itu kan orang yang melembutkan hatinya menerima kebenaran ilahi. Masuk ke Islam, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saya data dalil dan Anda coba lihat. Nah, itu ada dalilnya kan? Silakan. Iya bang. Sekarang ini kan belum ada buktinya bahwasanya yang di abang melakukan itu ada videonya misalnya di TikTok bahwasanya dia sudah mengaji atau sembahyang atau gimana lah gitu yang membuat membersihkan namanya mualaf ini untuk seorang muslim ini. Saudara, Jangan percaya kau banyak bicara, nanti kau sesat. Hati-hati. Si Zuma ini udah banyak menyesatkan orang dia. Udah ratusan ribuan. Ganti yang ngomong. Apa-apa supaya nggak ada saingan kita nanti di surga. ya Kristen sudah dijamin oleh Yesus neraka, jadi jangan mimpi kalian masuk ke surga. Kalian itu pewaris tunggal neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, kembali ke tema ya. Nanti kalau tanya dalil, di mana dalilnya Yesus menjamin Kristen neraka, saya tunjukkan nanti dalilnya. Kalau Anda mau, tapi pegangan. Nah, Al-Quran menjelaskan Matius 7, Matius 7:22, Matius 7:22 dan nomor 23. Matius 23 nomor 15, Matius 23 nomor 36 dan seterusnya. Kalian itu adalah penghuni neraka. Kristen adalah penghuni neraka. Kata siapa? Yesus alaihi salam yang mengatakan itu. Di mana dia katakan itu? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu. Mau tepatnya Anda baca Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai engkau orang Farisi, wahai engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka. Oke? Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya hati-hati banyak bicara. Lama-lama bisa didoktrin kau sama dia gitu loh. Udah banyak Jangan orang mau bisa- didoktrin. Jangan mau didoktrin. Udah banyak. Pakai akal kalian. Saya tidak mendoktrin. Saya bukan pengkhotbah. Saya bukan pendusta di gereja. Bukan. Saya bukan pendeta. Bukan saya pastor. Bukan. Saya hanya menyampaikan data. Anda punya otak kan? Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tak ada dengan iman. Tak ada. Iman itu urusan belakang. Akal dulu. Kalau sudah masuk akal, baru diimani. Itu baru namanya iman yang bertumbuh secara sehat. Pakai akal. Anda punya harta yang paling berharga di diri Anda itu. Bukan duit. Bukan mobil. Bukan. Tapi akal. Itu yang Allah titipkan. Tuhan titipkan ke Anda. Untuk membedakan Anda dengan binatang. Akal. Jadi apa yang saya sampaikan telah ada dengan akal. Coba lihat tuh. Di binatang-binatangnya orang gitu loh. Itu ajaran kasih dibilangnya itu. Gimana tuh bicara?
Percaya kau, hati-hati. Yesus memanggil pengikutnya dengan panggilan domba. Domba itu bukan malaikat, domba itu binatang. Dan Yesus mengatakan di luar daripada Bani Israel, itu serigala, guguk. Itu dalil. Dalil. Serigala. Bunyinya si serigala ini guguk gitu. Yang tahu guguk itu kan sejenis nama anjing. Iya, itu dia makanya. Iya kan? Dan coba Anda lihat. Ada nggak domba makan daging? Itulah masa iya kita disamakan sama anjing. Kan nggak masuk Yesus akal, mengatakan kan? itu. Yesus mengatakan itu. Apa kata Yesus? Ketika ada seorang perempuan datang kepadanya. Wahai Yesus, ya paman, tolong bantu aku sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir. Usir perempuan ini. Usir, kata Yesus. Banyak bicara, nanti kau didoktrin sama dia ujung-ujung. Saya tidak butuh doktrin. Saya hanya menyampaikan data di Bible. Alah, udah Yesus banyak mengatakan apa? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Tuh, apa kata Yesus? Imanmu benar, imanmu besar, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Yalah, surga Jadi kan milikmu. Kan jadi kita kok bicara. kok jadi saya yang disalahin? Kan itu tertulis di Bible. Tidak seperti itu ayatnya. Kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu gimana? Bukan jadilah seperti anjing, itulah Bang Suma, jangan seperti itu. Loh, wanita itu mengakui benar Tuhan. Benar Tuhan. Tetapi bukankah anjing makan sampah? Bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Benar Tuhan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Kenapa Yesus mengatakan? Terpengaruh banyak bicara. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Tapi saya cukup pakai akalmu untuk menerima apa yang saya sampaikan. Jangan terpengaruh. Apa yang saya hujat? Ini pertanyaan ketiga kalinya aku tanya semua. Apa yang aku hujat? Bang Suma salah menafsirkan ayat itu. Ya, coba kamu yang menjelaskan. Saya mau dengarkan, silakan. Maksudnya begini, jadilah seperti apa yang engkau inginkan, itu artinya bukan mau ingin jadi anjing, enggak. Maksudnya dia sudah percaya, artinya jadilah itu sebagai imanmu itu untuk percaya kepada apa yang engkau katakan tadi itu. Seperti itu kan jadi anjing. Itu maumu. Itu maumu. Sudah percaya. Itu maumu, tapi Yesus tidak mengatakan itu. Itu maumu. Kenapa maumu seperti itu? Karena kamu ini adalah bagian daripada serigala tadi. Itu mau saudara. Dongeng sebelum tidur. Loh, ini pernyataan Yesus loh. Masa kalian nggak lihat? Lucu ya? Lucu Anda ini. Maka datanglah seorang, dengar. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada siapa? Kepada anjing. Tidak apa-apa sih banyak bicara kalau kau masuk agama mereka. Karena kau dapat 72 bidadari loh. Hei, Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikutnya. Kalian bukan pengikutnya. Jadi kalian tidak dapat istri. Bagaimana Anda bisa mendapatkan istri di neraka? Nggak mungkin. Namanya di neraka. Mana ada istri lagi di neraka? Kalian hanya dibakar. Tetapi pengikut Yesus. Bang Suma. Matius 19 nomor 29. Bagaimana bunyinya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kehidupan berikutnya. Tidak begitu. Ayo. Tidak begitu. Ayo buka dalil. Kau baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Baca yang lengkap. Baca dalilnya. Itu namanya Anda mempremi. Apakah Anda mengatakan bukan ajar si Zuma? Baca. Anda mengatakan bukan begitu dalilnya.
Tetapi ketika saya membacakan, Anda menolak. Sekarang Anda yang baca. Coba tunjukkan dalilnya. Potong-potong seperti itu. Saya baca yang lengkap. Begini Bang Zuma, Anda memframing kata-kata akan mendapat 100 istri. Apakah nanti kita juga akan mendapat 100 ibu dan ayah? Kan di situ ada kata ayah dan ibu dan istri dan anak-anak. Apa? Ya itulah si Zuma suka memelintir ayah. Kok melintir? Ya Allah ya Karim. Istri dikatakan 100 kali lipat. Kalau nggak memelintir nggak Zuma namanya. Kok saya jadi memelintir ini teman-teman? Kok jadi saya yang memelintir? Memang Anda membacanya tidak lengkap Bang Zuma. Saya sudah sangat lengkap. Enggak lengkap. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, istrinya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu baru benar. Istri berapa kali lipat? Kutanya samamu, istri berapa kali lipat didapat? Ayah berapa kali lipat di situ? Ayah 100. Ibu 100, anak 100, ladang 100, istri berapa? Bukan itu maksudnya. Istri berapa? Jawab. Istri berapa? Istri berapa? Istri berapa? Enggak ada. Enggak ada. Ya Zuma, kau perbanyak Istri enggak ada. Seperti itu maksudnya, Bang Zuma. Istri enggak ada. Hei. Artinya 100 kali lipat tidak adalah hidup yang kekal. Kamu yang memelintir dalilmu. Kamu yang memelintir dalil. Hei, anak kecil. Kamu yang memelintir dalil. Ini janji Yesus kepada Kepas dan kawan-kawannya. Ini dalil. Dalilmu sendiri nih loh. Oh, kamu tolak. Tapi wajar, Bung. Wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Wajar. Kalian itu cuma penumpang gelap. Itu milikmu. Kalau orang pertama masuk surga. Surga itu tempat orang berakal, bukan orang yang mati akal. Kristen itu sudah diwariskan neraka dari Yesus. Yesus mewariskan neraka kepada Kristen. Dalilnya Matius 7, nomor 22 sampai 23. Kamu bantah dalil, kamu tidak mau nerima dalil. Terus kamu ini siapa? Kitabmu sendiri kamu tolak. Kan lucu. Daripada kau pengen mati-mati kau 72 bidadari, mendingan kau nikah dulu 72 wanita di bumi ini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kami bukan ajaran Nabi Daud, bukan. Di Kristen juga nggak ada batasan cukup satu istri. Kemana mati? Kau tunjukkan dalilnya di Kristen. Ada nggak satu istri? Cukup satu istri. Tunjukkan. Saya jadi Kristen kalau ada. Silakan. Ya, pendeta kami bilang itu kekal gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Cuman di Islam yang cukup satu istri, dalilnya jelas. Fawahidah. Cukup satu saja. Nah, di Kristen ada nggak dalilnya? Ada nggak? Kalau ada, saya menjadi Kristen. Mana? Mana? Tunjukkan dalilnya cukup satu istri di agamamu. Hati-hati, banyak musang sekarang berbulu domba. Kok musang pula? Saya manusia. Kok musang? Emang itu? Ada nggak? Ini tantangan buat kalian. Ada nggak di Kristen cukup satu istri? Ada nggak? Iya, kalau cukup satu Bang Zuma, kenapa yang Muslim lebih banyak istrinya? Ada yang 2, 3. Ya karena nggak puas. Makanya banyak istrinya. Si Zuma ini bisa 100 istrinya ini. Mana dalilnya cukup satu istri? Tunjukkan saya. Bang Zuma, kalau tidak ada, dengar. Kenapa umat Muslim ini sampai 3-4? Sekarang saya tanya samamu. Yesus ini berasal dari istri yang keberapanya Daud? Jawab. Nggak usah, coba kalau tidak ada poligami, Tuhanmu Yesus tak ada. Jangan mau sih orang dia poligami juga. Kalau Yesus, kalau tidak ada poligami, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kamu paham itu? Yesus ini berasal dari istri keberapanya Yakub. Ya udahlah, urut pacaran keberapa itu. Jangan. Katanya kalian tidak mau menghujat, saya menghujat. Aku ajak kalian itu diskusi baik-baik berdata. Jangan nyerang pribadi. Oke? Jadi kalau kau ngatain orang seekor anjing itu gak pribadi itu. Yesus yang mengatakan itu, Tante. Yesus. Tapi dari mulutmu, Zuma. Yesus, dalil di dalam kitabmu, Tante. Ini loh. Matius 15, Tante, yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku bukan tante, mau gak usah kota tante-tante kan aku. Ya.
Lah, tapi mukamu cerewetmu kayak tante-tante, malah lebih hebat dari tante. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anting. Dalil, Yesus menamai orang di luar Yahudi sebagai anting. Kamu Yahudi nggak? Kamu Yahudi? Bukan kan? Kau yang Yahudi. Kamu Yahudi? Bukan kan? Ya, berarti kamu anting. Bukan, kamu mana ada. Aku orang Indonesia. Yesus mengatai kamu anting. Kok kamu emosi sih? Itu Udah, kamu dalil. dulu simpan nemu itu. Kau nikahkan dia. Nggak payah-payah kok kayak gitu kan. Nah, Itu kau kan bidadari. mulai. Oh, muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad 72 bidadari. Kalian dijanjikan apa? Neraka. Apes nggak? Ya apes lah. Orang dijanjikan bidadari, dia malah dijanjikan neraka. Kamu lucu ya. Muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad dijanjikan 72 bidadari. Lah kamu dijanjikan neraka. Lucu kan? Parah kalian ini. Kaulah orang pertama yang masuk neraka itu. Gak mungkin. Saya punya warisan surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Innal ladina amanu. Saya orang beriman. Kaulah manusia penghujat nomor 1 di dunia ini. Yang saya hujat mana? Tunjukkan. Banyak videonya kau hujat. Mana? Coba tunjukkan Apa aja. yang enggak? Apa? Coba tunjukkan. Yang makan babi lah. Yang Nah, kau bilang Kristen memang nggak makan babi? segala macam lah. Kristen nggak makan babi? Ya apa mas mau ngomong kayak gitu kau? Loh, saya menyatakan kebenaran. Yang menghujat itu kalau saya mengatakan Kristen makan tai. Nggak dengar aku suara kau. Hati-hati kau nanti, jangan sampai kau jatuh cinta sama aku. Ih, amit. Jangan bilang kayak gitu. Nanti kau malah jatuh cinta nanti. Jadi istri keberapa nih? Istri ke-7. Coba. Kalau saya mengatakan Kristen pemakan tai, nah itu hujat. Kristen pemakan babi, nah itu memang yang membesarkan kamu kok. Kamu besar karena daging babi. Benar nggak? Iya, tapi bang kan adanya Kristen nggak makan babi bang. Ada Kristen. Ya, saya kan babi. itu kan oknum. Berarti dia tidak Iya. taat kepada Bible. Karena di Bible Karena babi itu makannya paling enak tau kau. Nah, menurut siapa? Menurut Kalau begitu kenapa Tuhan datang membakar pemakan babi? Yesaya 66 nomor 17. Tuhan Ya, akan kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu enak. mungkin di itu zaman kamu tahu. Itu kamu tahu. Ya, kenapa Enak, berzina dia nggak termakan sama kalian, itu makanya dilarang? kayak gitu. Kenapa berzina itu diharamkan? Karena berzina itu enak. Nah, kenapa? Berarti kau pelaku Ya itu berzina juga? makanya. Kan kayak gitu. Berarti kamu sering berzina? Ya kau lah nomor 1 yang berzina itu kan. Loh, Simpan tadi uangnya, katanya tidak enak. Yang diharamkan tapi enak kamu lakukan. Jadi kau Nah, selalu itu kan berzina. di Alkitab mau diharamkan. Tempat kita nggak ada diharamkan itu. kenapa Siapa bilang nggak ada diharamkan? Kenapa Ya jangan kau baca berbicara? perjanjian lama lah. Itu Di perjanjian lama, baru ada. Di perjanjian Di mana? baru ada. Matius 5 nomor 19. Coba aku tunjukkan dulu di mana itu. Aku bacakan kau pelan-pelan. Pasang hidungmu untuk mendengar. Oke? Kau nggak punya hidung hidung. pula. Hidung pula. Kalau di Kristen itu. Telinga bukan hidung. Telinga. Coba. Di membaca dia. Ini kau harus berterima kasih sama abangmu, Bang Zuma. Jangan kau celah. Kau belajar sekarang Bible kan? Pendeta mana ada mengajarin kau kayak gitu? Nggak ada. Abangmu ini yang bermurah hati sampai jam segini loh. Masih sedia untuk mengajarkan kamu isi Bible. Coba, pendeta ada? Enggak. Dia taunya cuman awal bulan dan akhir bulan. Mana coba? Pada mulanya. Coba. Halo, malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Coba. Iya. Matius 5 nomor 19. Haram nggak babi di situ? Haram nggak babi? Di mana itu Bang? Matius 5, 19. Barang siapa yang menghalalkan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Di mana itu? Tempat paling hina itu di mana? Neraka.
kena rudal. Waduh. Hilang. Udah lagi. Ya, begitulah mereka. Aduh. Aduh. Waduh. Gimana? Banyak bicara. Udah pergi deh si setan itu. Enggak, bukan pergi. Ganti akun dulu, ganti akun. Gimana? Gimana, Dek? Hujat nomor 1. Biasanya, Dek ya, kawalan biasanya, kalau kita bereaksi, itu tandanya bagus. Sama seperti obat itu kalau kita telan, itu ada reaksinya, itu artinya obat itu lagi bekerja. Nah, ketika Bang Zuma memberikan dalil yang di dalam Bible-nya teman-teman Kristen, dan ketika dia bereaksi, itu obatnya lagi bekerja. Itu. Walaupun obat itu pahit memang pahit, tapi akan sembuh. Itu kawalan. Jadi mau pahit mau gimana terima aja. Karena itu sesuatu yang bagus. Masuk lagi penghujat. Daripada Bapak Pendeta dikasih gula-gula, manis memang, tapi lama-lama diabetes. Lanjut, gimana? Hujan. Kalau gitu, selama diskusi ada data, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting jangan ada kata-kata kotor yang nggak ada di data. Gitu. Terus kau agamamu dijelaskan, kau diam aja gitu, Krislam. Gini, yang disebutkan tadi itu ada di data. Selama ada di data. Jadi kau terima, apa? tunggu. Jadi kau terima dengan kata si Zuma. Kau tanya kau dulu. Bukan, yang dia sebutkan itu kan ada di data soal anjing. Gak apa-apa, Babi. Tunggu, Tapi ya berarti kau terima dengan kata si Zuma. Ya, dia menyebutkan itu ada di Alkitab. Mau gimana? Berarti kau bukan Kristen kau. Ya, Tapi kita memberikan pemahaman. Islam. Ini Mbak Ulun nggak pernah baca Bible dia, nggak pernah. Iya, betul. Iya, yang penting. Kau Gereja nggak pernah cuma- baca Bible. Kau Ke gereja cuman ini jadi penari latar kayaknya. Jadi, setan. sebentar. Maksudnya Banyak penari latar biar dia ini. enak. Bang Zuma juga kalau menyampaikan ditampilkan di layar. Jadi biar ada bukti juga. Jadi seakan-akan Enggak, tapi si Zuma ini udah terkenal, udah banyak yang disesatkan dia loh. gini loh. Udah ratusan. Kok sesatkan lagi gimana Udah sih? banyak. Lucu. Bagi yang Kristen maksudnya. Di Kristen sendiri kan diajarkan kita hidup ini tidak seperti orang yang di dunia. Kita beda. Jadi kamu jangan ikut-ikutan kalau orang masuk kali, kamu masuk kali. Begitu pula kalau misalnya Bang Zuma ada salah, ya sudah, jangan ikut-ikut membalasnya. Makanya kan. Tapi salah dia itu berkali-kali, tahu kau, udah banyak orang disesatkannya. Iya, tapi di Alkitab ada bilang pengampunan itu berapa puluh kali. Berapa kali? Itu jelas. Dan itu pun kalau kamu ditampar pipi kanan, nggak ada kamu disuruh balas pipi kiri. Itu udah jelas. Itu namanya pikul salib. Udahlah, orang-orang kayak kau tuh kamu mualaf kan? Udahlah, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong kau. Tahu kau? Bukan, ini aku menjelaskan. Saudara Udah diam, Krislam, saudari Ria ini cuma penari latar di gereja. Ngapain Kau dia yang pernah nasihatin kayak dilatar gitu? kau, tahu? Maksudnya, Nggak bisa masuk. janganlah kau mengeluarkan kata-kata kotor. Itu mendapat dosa. Gitu loh maksud saya. Janganlah. Kalau kamu mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi tidak ada di data. Udahlah, Krislam, tahu kau? Orang-orang kayak kau itu. Penari ya, latar mana mau dengan nasihat? orang-orang kayak kau itu dari akunmu itu udah jelas Kristen Islam. Berarti kan hidupmu telah mengambil antara Islam dan Kristen. Yang mana kau pilih-pilih antara satu? Jangan kayak gitu hidupmu. Gini loh. Enggak, dia itu Kristen belajar Islam. Ya udah berarti dia mau mualafkan, wajar dia membela si Zuma. Lagi. Saya terus. Yalah. Mama saya itu Muslim sebelumnya, dosen S1 kalau kamu tahu. Orang nggak bisa baca Al-Quran Arab, mama saya bisa.
Udahlah, intinya kau pengen mualaf, udah itu aja, makanya kau bela orang ini. Mama Udah apa saya lagi? masuk Kristen. Udah Jadi banyak ngomong kau. jadi Bukan dalam jadi arti kamu Ria Amelia ini benci sama Bang Zuma. jangan ada kebencian di dalam Alkitab Takutnya sudah jadi jelas. cinta loh. Jangan ada kebencian. Jangan ada kepahitan. Udah diam kau, jangan aku ajari Islam. Udah diam kau. Bukan ajarin. Ini saya sesama Kristen. Sama Udah kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Udah apa lagi? siapa yang mau mau? Saya tanya aja sama Bang Inspirasi. Tanya Saya tanya lah, masuk banyak cerita. biarkan aja kita. Ria Amelia Mengeluarkan. Kalaupun misalnya mereka mengeluarkan, apa kamu harus membalasnya? Udah diam kau, karena kau belajar Islam, makanya kayak gini kau. Udah diam kau. Sebentar dulu Bantu Islam, sebentar Bang. Silakan Bang lanjut. Biasanya Ria ini bertanya. Ria Amelia ini benci sama aku ya? Nomor satu Kamu benci sama aku? Kau tahu itu benci, benar-benar cinta. Mantap malah sih. Oh, jangan-jangan kamu cinta sama Bang Zuma. Itu ada loh. Benci tapi rindu. Nah, Sudah berapa lama Ria rindukan Bang malahan Zuma? yang bakal jadi mualaf kamu nanti. Jangan berharap kau yang kayak gitu. Yang tadinya kau jadi penari latar, nanti kau jadi penyanyi di Betul. mana? Di pesantren. Kau yang menjadi Salamullah. mimpi kau. Kan adik Buktinya kau nggak tahu Bebel diam, ada di. tunggu Danau Toba menjadi lautan, baru aku suka sama kau. Tuh kau mimpi kau. Hati-hati. hati-hati loh, omongan itu jadi Hati-hati. nyata loh. Itu yang kita baca loh. Dari mulut itu mampus. bisa terjadi loh. Kuasa Nanti ada justru kuasa. saya Diam kau, ngelari. kau suka mana-mana sih kau Islam, diam kau. Itu dia kita baca. Mulut kita kuasa loh, penuh kuasa loh. Jadi kalau kamu ngomong gitu bisa terjadi. Makanya adikmu mualaf kan. Nggak ada satupun. Udahlah. Ya, pokoknya dia sudah mulai benci sama Bang Zuma Jadi ini. saya mengingatkan jangan benci, jangan kepahitan. Kalau diskusi itu jangan penuh kebencian. Kalaupun di sana ada kebencian, ya sudah biarkan aja. Iya, karena kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Apa lagi? Udahlah. Saya itu gereja di Betani Nginden, Surabaya, gereja terbesar. Saya Kalau itu- kau ada iman di hatimu, pasti kau bela si Yesus itu kan. Ini nggak ada kau bela, enggak kan? Udah Yang diam bela kau. Yesus itu saya, kamu itu nggak bela Yesus. Udah diam kau. Kamu itu menghujat Yesus. Kau yang menghujat. Saya yang membelanya, Kau yang kamu yang Kau yang menghujat. menghujat. Kutanya sama Mau yang menghujat kenapa kau bilang yang aku mati adalah di terkutuk, gereja kan? yang mati terkutuk di atas Kurang ajar salib kamu siapa? gitu. Ayo, yang mati terkutuk di atas salib siapa menurutmu? Gitu loh. Udah, nggak mau aku dengar itu. La. Jangan ngomong kurang aja. Ria. Nggak pantas. Izin Bang Siapa Islam. namamu? Olan kan? Olan namamu kan? Nama panjangnya Ronaldo. Sekarang saya tanya sama kamu, yang mati terkutuk di atas salib itu siapa menurutmu? Kau. Nah, itu kan? Ini artinya kamu nggak belajar Bible ke gereja cuma sebagai penari latar. Sekali-sekali Ya, buka kau Bible. Itulah yang saya Cocok. bilang. Kamu tambah terlihat bodoh di sini. Kau yang bodoh, kau setan. Udahlah. Udah, karena apa? Karena kau tuh mau belajar Islam, makanya kok kayak gitu kau. Benar-benar benci dia sama aku. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, babi itu haram, gak boleh kau makan. Kau aja belum pernah makan babi, coba kau rasakan babi dulu ketagihan. Karena kau. Yesus melarang, makanya aku gak mau. Ditengok aja di hari kematian aja. Belum Ketemu mati aja aja nanti. kalian. Belum mati aja kalian udah tersiksa kayak gini. Kayak mana ceritanya kalau udah mati? Ayo. Itu kan Yesus menurut- melarang makan babi. Kenapa kalian makan? Itu pertanyaan saya. Itu kan menurut Karena babi itu saudara enak Bang tau kau, nggak termakan. berarti nanti kalau kamu ditanya oleh Yesus, 10.000 sekilo. nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian makan babi. Yesus melarang makan babi. Apa kau? Kau pikir kami hantu pembuat kejahatan? Kau pembuat kejahatan iblis. Yesus yang berkata demikian. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kalau orang yang dilemparkan itu. Gak ada Loh, itu. saya bukan Kristen.
Gimana Ini dong? Bang Ya kau Suma, itu dilemparkan itu kalau Zuma. berbicara isi Alkitab itu, Udah diam kau, nggak punya urusan aku sama kau. Udah nggak punya urusan sama kau. Udah, kau Kamu mau nggak belajar tahu Islam, isi makanya aku kayak Alkitab. gitu kau. Udah diam kau, manusia kau diam kau. Diam kau, manusia terkutuk kau. Diam kau. Astaga. Diam kau. Ya Diam Tuhan. kau. Sesat kau. Diam kau. Gitu loh. Di Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh batal. Babi haram tidak boleh batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi haram, halal. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh. Makanya jangan cuma jadi penari latar, belajar Bible. Itu aja mulutmu kurang ajar. Kau bilang aku penjara latar di gereja, kan kurang ajar mulutmu itu. Gak ada Lalu ngapain kau di gereja kalau bukan menari latar? Iya, apa Ngapain? urusanmu? Itu buktinya kau nggak tahu Bible. Iya. Maaf, izin host saya, izin pamit tidur host saya. Ya bagus lah kau tidur, bagus kau tidur. Nyenyak kau Ini tidur sana. Sampai selama-lamanya kau tidur ya. diskusinya Jangan bangun-bangun lagi kau. edukasi. Jangan kayak gitulah. Nggak edukasi. Tidak sesak hidup. Apalagi apa ya, kata-katanya aduh, gak berpendidikan loh. Kau yang berpendidikan kau tahu. Saya nggak pilih Islam, Menyambung pilih kau. Kristen. Apa? Kalau misalnya berdiskusi kayak gini, ini nggak edukasi. Bukan Bang Krislam. Saudari Ria Media ini maunya kami berdua aja di Kumal ini, nggak ada yang lain. Dia mau berduaan gitu. Makanya saya bilang. Aku bilang orang gak berpendidikan. Kau yang gak berpendidikan. Karena apa? Karena kau gak nyambung. Kau udahlah. Karena kau mau belajar Islam. Makanya kau bela gitu loh. Siapa yang Udahlah. bela? Saya bela. Udah diam kau. Hantu kau kalau beludak kamu kau. rindu Bang Suma, Kau jangan kau cari musang berubah. Kalau musang Ini yang berubah menilai itu orang kau lah banyak. orangnya. Kau lah orangnya musang Bukan berubah saya itu kau sendiri. tahu kau setan kau. Jangan-jangan kau rindu. Udah tidur kau sana. Tapi Tidur kamu kau. alasan benci. Tidur Kan kau ini sana. repot. Udah tidur kau sana. Selama-lamanya kau tidur ya. Jangan bangun kau. Mati lah kau. Jangan gitu lah, nggak bagus gitu. Kok jahat sekali. Kau. Diam dulu, Lebih jahat lagi otakmu daripada mulutku tahu kau. Diam dulu, suami istri lagi bertengkar. Ya Tuhan, baru dengar dari saya omongan. Jangan Kemarin ya, udah- kalau kamu kemarin rindu udah sama tetangga saya. Kau yang makan apa? malam. Ikutikan kau. Kau buka mikrofon ketikan kau apa? Tetangga lagi berantem. Ini masalah babi. Ini rebutin babi ya? bukan rebutan Bang Zuma, dia Oh. rebutan sama Bang Zuma. Itu contohnya. Tapi itu enak, tau kau. Aku beli sama kau 110.000 sekilo sekarang, tau kau. Udah mahal. Tapi kemarin ada tetangga saya makan babi. Pas makan babi meninggal di tempat. Jadi kasih racun lah itu, makanya bisa mati. Enggak keseruduk teruk. kolesterol naik. Yalah, kamu jujur kalau kamu kangen sama Bang Zuma, kegantengannya. Kan ngomong terus terang, Udahlah kau jangan murtad malu-malu. kau, udah diam kau. Nggak punya urusan sama kau tidur kau. Mending kau cuci kakimu, cuci mukamu, tidur kau untuk selamanya. Udah, Mati dong. baik suka kamu. Jangan Ngomong gitu lah. belajar Islam kau, apa pula kau? Ya macam kau bela orang ini. Halo, Yoga, kenapa Yoga? Hah? Kau belum tidur nak? Tidur lah, udah malam. Ini satu di manusia bludak ini nomor 1. Wih, oh jangan ngomong budak tuh. Astaga. Itu bukan bludak, dia bilang tadi bedak. Tuh, Bang Kris, bedak. Iya. Ya, Udahlah Zuma, udah banyak loh orang kau sesati. Tobat kau ngapa gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku sesatin apa? Aku sesatinnya apa? Kembalilah kau ke jalan Yesus. Udah, jangan kayak gini. Ya, ini sudah jalannya Yesus. Di kekristenan tidak ada orang sesama kita. Udah untuk diam merubah kau, orang udah lain. diam Hanya kau. Kau Tuhan. itu mau Islam, makanya kau kayak gini. Udah diam kau. Kalau Biarkan kamu kau tidur, kau cuci begitu, mukamu. kau Tuhan, kau. Tidur Udah, kau, cuci coba kamu mukamu. lihat Tidur Alkitab, kau, cuci nggak ada mukamu, manusia hantu. berubah sama Hantu, manusia. cuci mukamu, kau tidur. Kau menghakimi. Kau laki-laki atau apa kau? Laki-laki nggak kayak gini kau. Udah kau cuci mukamu, kau tidur selamanya.
Kalau kau kangen sama Udah, kau tidur kau. Nggak usah ngomong-ngomong benci. Ya diam, kau murtad juga, kau murtad kau. Bisa tidur ini. Sebenarnya Kata-katanya ini kau, aduh. Udah Pak Krislam, Kalau kita kamu- kasih ruang. Dia mau ngobrol sama Bang Tuma. Ah, Kasihan gitu dong. Kalau gitu kan enak. Minta nomor. Udah diam, kau cuci kakimu, kau tidur, kau mati, kau untuk selamanya. Kau udah pengen tidur rumahku. Masuk kau ke situ, sebelum kau terlambat. Orang kau. Jangan begitulah. Mampus kau, keluar kau sana. Kenapa deh, Yoga? Gue aja, nggak usah telepon gue aja. Si Handi ini ya, si ular beludak ini nomor 1 nih. Semalam kau turun-turunkan aku. Ya, Bang Pudan, monitor Bang Pudan. Ya, pagi. Pagi, Bang, pagi. Bagaimana, Bang? Enggak, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Ria Media ini cantik anaknya? WhatsApp-nya sudah ada sama saya, Gurunda. Udahlah Zuma, Cantik udah nggak? cukup poligamimu itu. Ya, Gak usah kau rayu ya. Aku cuma bertanya, Udah cantik cukup nggak? itu poligami. Berasa Jangan dirayu. sampai 100 nanti istrimu. Kok merasa dirayu pula dia? Ya Allah ya Karim. Aku cuma bertanya, kamu itu cantik nggak? Cuma, Ya Paman, aku bisa bertanya nggak? bisa. Tapi jawab dengan jujur ya. Iya. Oke. Kamu bilang tadi babi itu haram kan? Yes, kata Yesus. Terus di Mampus kau ajaran kamu bisa nggak makan babi? Di ajaran saya haram makan babi. Jujur, jawab dengan jujur. Haram makan babi itu di ajaran saya. Ada dalilnya nggak? Ada Babi itu dalilnya. bisa dimakan. Oh, itu dalam keadaan darurat. Usul. Sama aja kan, munafik itu namanya. Makanya Oh, jawab dengan jujur. bukan munafik itu namanya. Munafik itu namanya. Itu uzur. Di saat Ada kamu mau keterpaksaan. menguntungkan perutmu, bisa kamu makan. Itu uzur. Coba kau baca Matius 12. Kau bisa diskusi dengan baik, bukan? Kau ajarin Bisa sekarang. kamu makan. Sekarang kau Ayat ajarin. apa begitu? Ayat Sekarang kau kemunafikan. ajarin. Sekarang kau ajarin samamu ya. Yesus berkata di Makanya jangan hanya diam. congor. Diam, penyembah 3 Tuhan, diam. Tak ajarin, dengarkan di bawah. Ini gurumu sedang mau ngomong. Oke? Yesus berkata di dalam Lukas 16, Kan dia. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kata Yesus loh. Coba Anda baca Matius 12. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Apa tuh? Munafik nggak itu dia? Enggak, darurat. Karena murid-muridnya kalau nggak makan gandum mati dia. Itu dibolehkan pada saat darurat. Yang tidak boleh itu seperti kalian. Memang Anda jadikan sebagai makanan pokok babi itu. Makanya congor kalian itu mirip-mirip Mirip-mirip itu. mirip penari latar. Kau yang babi. Mati bijak. Kau yang menghujat saya. Katanya aku yang menghujat. Sekarang kau yang hujat. Perempuan harus ngomongnya lembut ya, yang baik. Gimana dong? Ya kan Yesus melarang makan babi. Yoga sekarang nggak makan babi. Yoga pengikut Yesus. Kamu masih makan babi. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Kata babi itu enak, makanya aku makan. Hidup juga. Kalau nggak enak, babi itu nggak aku makan. Kalau kamu mengikuti ajaran Paulus, manusia pun bisa kau makan. Bolehlah dong yang sebelum tidur. Oh bukan. Paulus yang mengajarkan itu. Paulus mengajarkan bahwa Kristen itu boleh makan manusia. Oh dalil. Cerita dalil. dongengmu itu terus, yang kau tambah-tambahin itu biar aku tidur ya. Jadi ada pengantar. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Boleh. Jadi kalau dijual pasar daging paha manusia, boleh kau makan atau tidak berdasarkan Paulus? Selagi itu Enggak. Selagi itu bisa dimasak. Masaklah itu pahanya orang.
Dan aku keluar. Tuh makan omongan. Dalil kitabmu tuh. Gimana dong? Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Berarti Kristen boleh makan orang. Karena orang itu daging. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Boleh kau makan manusia. Kalau kamu masak paha manusia, kasih bumbu-bumbu seperti kamu kasih bumbu babi, enak nggak hasilnya? Enak. Berarti boleh nggak makan? Nggak boleh. Tadi dia bilang boleh, katanya enak, makanya boleh. Ya enak. Berarti boleh kau makan manusia? Ya selagi bisa dimakan, ya makan aja. Habis itu kau bilang nanti aku penghujat. Habis itu kau bilang aku penghujat. Padahal kamu sendiri yang mengaku ini sekarang. Kristen boleh makan manusia selama itu enak. Tuh, kamu yang bilang kan, bukan aku. Besok kau framing. Kamu semua penghujat, banyak nyesatin orang. Ternyata kamu mengaku, kamu nggak malu. Gak malu ngakui agama. Padahal boleh makan orang. Cuma soalan aja lah makan daging manusia. Coba. Kamu nggak malu? Cantik-cantik penari latar cuma bisa makan manusia. Gimana ceritanya? Gimana dong? Gimana ini? Nggak kayak gitu loh tuh. Apa dalilnya? Itu dalil. Jadi kau ganti nama aja deh, ganti nama Sumanti. Ganti nama Sumanti. Tinggal kanibal. Sumanti. Enak katanya. Padahal Dengar dulu. Nggak kayak apa gitu itu? ya. Lalu Pada dasarnya aku bicara seperti itu gitu loh. apa dasarnya? Ya gini ya. Jangan kau tertawa. Oh, dasarnya mau ingin disampaikan tapi hatinya nggak kuat untuk mengatakan. Gimana dong? Ngeri kali lah. Bahaya nih kalau kita tidur sama orang Kristen bisa-bisa pagi-pagi kita sudah tinggal paha hilang. Wah ya. Aku nggak ikutan ya soal paha. Gimana dong? Daripada kau kelaparan. Nah itu daripada kelaparan. Tunggu dulu. Mending makan orang. Gimana? Apa yang ada di dunia ini? Boleh kau makan? Apapun yang ada di dunia ini boleh kau makan. Makmu boleh kau makan berarti. Itu ambillah itu, banyak bicara. Akhirnya Kak Olan tertawa. Setelah sekian lama. Ada loh, aku cerita ini yang sebenarnya. Ada satpam saya. Mau tahu? Aku tanya, kemana petugas lantai 1? Ada di pamtri, aku ke belakang. Alosius. Ya Pak. Kamu ngapain di sini? Lagi istirahat Pak. Ya bikin kopi lah, pakai. Enggak Pak, cukup makan kacang 2 kelinci. Hah? Mana kacangnya? Bagi dong. Udah habis Pak. Kulitnya mana? Oh, aku makan juga Pak. Hah? Heran saya kan. Kau makan dengan kulit? Apa kata dia? Iya Pak, kan bumbunya di kulitnya. Justru enaknya itu di situ. Alamak, aku bilang gitu. Emang serius kau makan kacang dengan kulit? Serius Pak. Coba nanti aku beli bagi sama Bapak. Enggak lah, mana mau aku makan kulit kacang. Di situ katanya inti enaknya kacang 2 kelinci itu di kulitnya, jadi dikunyah dengan kulit. Wih, gigimu itu luar biasa. Merembet punya cerita, aku tanya, kamu tinggal di mana? Saya di Kumala, ngekos, iya. Jadi gimana setelah di Makassar ini? Enak enggak? Enak Pak, di sini uang saya nggak banyak keluar. Dulu waktu di kota mana aku lupa disebutnya. Dulu di situ uang saya banyak keluar. Kalau di sini malam-malam pulang kantor, tangkap tikus, sate, beli kecap, udah selesai makan. Hah? Apa kau bilang? Kau makan tikus? Iya Pak, di Makassar ini tikusnya besar-besar Pak. Dengan bangganya dia cerita. Malah tikus ini, yang di Makassar ini kulihat Pak, kucing takut sama dia. Kalau di kampung saya, tikus takut sama kucing. Kalau di Makassar, kucingnya takut sama tikus. Saking besarnya tikusnya. Jadi enak. Enak itu tikus. Enak. Oh, kamu agama apa rupanya? Saya ini Pak. Oh iya ya. Terus kamu boleh makan segalanya kan? Iya Pak. Kamu pernah makan orang? Hehehe, kata dia.
dengan ketawanya. Maksud lu? Pernah makan orang? Serius lah. Kau pernah makan orang? Di kampung saya, Pak. Kalau nenek-nenek yang sudah tua, kami begadang, Pak, di rumahnya. Ngapain? Ngapain kau begadang? Jaga dia sampai mati. Kita nggak boleh makan kalau sudah mati, Pak. Jadi dia disembelih sebelum dia mati. Hah? Serius itu? Sungguh, Pak. Nah, besok, sepekan, 2 pekan, kayaknya saya ketemu dengan omnya. Sini dulu kau. Saya, Pak. Ini, ponakanmu itu kan? Iya. Yang namanya ini ponakanmu? Iya. Dia cerita di kampung kau itu ada kayak gitu. Ya, mulai kau berdongeng dengan dongeng-dongeng nggak jelas Loh, itu. kamu sendiri tadi mengatakan iya, boleh. Kok jadi dongeng sekarang? Jadi dikatakan, oh memang betul Pak, tapi nggak sembarangan Pak. Kalau kita yang membunuh bukan orang ahli warisnya ceritanya kan, bukan cucunya sendiri, ya kita bisa kena tangkap. Nanti orang itu harus cucunya sendiri yang habisin. Dimakan. Begitulah Pak. Wow. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memperhitungkan, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dari hati nuranimu. Boleh. Boleh nggak makan daging manusia? Kata Olan boleh. Jangan-jangan Olan ini suka makan orang. Bukan kayak gitu ya, aku bilang kayak gini ya, dengar dulu ya. Apa yang ada di dunia ini, ya, yang diciptakan Tuhan itu bisa kita makan gitu. Termasuk orang. Kecuali jangan orang. Iya, Termasuk orang. Ya kalau kau lapar, kalau kau apa, bisa. Alamak, bahaya ini. Ya kalau nggak ada makanan lain kan. Jadi kalau kau tinggal berdua nih, sama lakimu nih, tinggal berdua, nggak ada makanan, selalu tetap-tetapan kalian. Satu pegang kapak, Ya, itu satu kan pegang parang. Kamu mau makan suamimu, suamimu mau makan kamu. Ayo. Dulu. Itu kan aku bilang kayak gini. Kalau nggak ada makanan lagi di dunia ini. Iya, tak ada makanan. Paceklik. Tiba-tiba kemarau panjang, nggak ada lagi kehidupan. Nggak ada makanan. Tinggal kau berdua dengan suamimu. Iya. Ya, Boleh lah. Kau bilang sama suamimu, ya yang malam ini makan pahamu dikit ya. Besok pahaku. 3 hari ke depan pahamu lagi. Habis itu pahaku lagi. Karena kau curang, nggak mau pahamu dimakan, suamimu tidur langsung kau bacok. Matilah dia. Makanlah itu sampai berbulan-bulan pahanya. Bahaya agamamu ini. Alamak. Bo, bahaya ini agamamu. Mikirlah. Mikirlah itu. Ada kayak gitu kali. Kau yang berpikir ke jalan Yesus. Ini ajaran Paulus ini yang berusaha, bukan Yesus. Makan orang. Nah, sih. Yesus mana mau ajarkan itu. Kalau di ajaran Yesus, jangan kau membunuh. Matius 19. Kita mau makan orang, nggak boleh. Jangan membunuh. Tapi kalau diajarkan ini ajaran Paulus, bisa saja orang yang sudah mati baru dikubur, digali sama orang lain. Dipotong-potong dagingnya, dibawa ke pasar, dijual. Mana dalilnya? Ada. 1 Korintus 10:25. Berarti daging manusia boleh dibawa ke mana? Ke pasar daging. Alamat. Ada nggak pasar daging di Indonesia nih? Ya nggak apa-apa. Kalau kau tuh kelaparan, kau nggak ada makanan lain, nggak apa-apa itu kau makan. Kenapa jadi saya? Itu bukan gitu. Aku bilang kan, kalau nggak ada makanan lain gitu loh. Kau mau makan aku? Ya kenapa tidak? Daripada aku kelaparan. Oh my God! Ternyata bukan hanya suka dan cinta sama Bang Suma, dia mau makan Bang Suma juga. Mimpi kau. Jahat kali lah. Mimpi kau. Jangan kayak gitu lah. Meletus Gunung Toba. Meletus Gunung Mending. Toba ya. Belum tentu aku cinta sama kau, mimpi kau. Jangan kayak gitu. Mending kepas yang kamu makan. Kepalanya bagus, botak. Enak itu. Tinggal disiram air panas, kasih kanji sedikit, kecap, goreng, enak. Dan lagi Sama aku itu. dan lagi bilang boleh. Tapi pahit dulu dah. Kepas pahit. Kepalanya pahit. Ya. Terlalu banyak tuak di dalam. tapi justru kepas itu pulang dari sorga. Siapa Kepas? Luga yang dari surga Luga. Tapi kan nabinya, satu apa itu? nabinya Olan. Iya.
Holland punya nabi namanya Luga Tambunan. Dia kabur. Karena dia mau makan orang. Aduh, bahaya ini. Bahaya. Itu kakaknya Yoga kan? Betul, Bunda. Kakaknya Yoga itu. Yang suka marah-marah? Ya, Iya betul. sakit hati lah. Ada sakit-sakitnya. Ini mau di treatment maunya Gurunda. Iya. Tapi ngeri juga lah, dia ngajarin bisa makan manusia. Jadi takut saya diskusi sama dia. Karena gurunya Rasmi, Gurunda. Oh gitu. Belajar sama Rasmi dia. Oh, Parah memang dia tuh, Rasmi. jadi Rasmi jangan-jangan dia cantik seperti ini karena dia sering makan orang. Dia berguru sama Rasmi, sedangkan Rasmi tadi ditumbangkan sama jual beli ini, banyak bicara, ditumbangkan sama dia. Oh iya? Iya. Materi apa? Materi terong, bukan? Tidak, dia bilang gini Gurunda tadi. Jadi Bapak itu bukan Tuhan, tapi dia itu firman. Nah, terus dia bilang banyak bicara gini. Sebelum firman, siapa yang jadi Tuhan di situ? Macet langsung. Macet. Langsung macet dia. Macet. Aduh, Nggak lama turun dia langsung. gitu. Kasian juga ya.